Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Gembar Indonesia ke Piala Dunia Round 3, satu stadion bergetar saat sang Profesor Tom Haye menciptakan gol pembuka kemenangan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Terharu, bahagia. Ya begitulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada sang Profesor Tom Haye. Saya menciptakan gol berkelas dari luar kotak penalti. Lihatlah bagaimana ekspresi harus Tom Haye sampai mau menangis ketika melakukan selebrasi mencetak gol ke gawang Filipina untuk Timnas Indonesia. Lihatlah bagaimana sang Profesor membuktikan kualitas terbaiknya menjadi jenderal lini tengah Timnas Indonesia dan membuat satu stadion bergetar bergemuruh. Ya, Timnas Indonesia mulai menjalani laga terakhir pada saat melawan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Timnas Indonesia Brazil menuntaskan tugasnya mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Pada awal laga, Timnas Indonesia menekan Filipina hingga separuh lapangan bermain. Asuhan Sintayong selalu memberikan tekanan dan peluang berbahaya bagi Timnas Filipina, namun sayang beberapa peluang tak mampu dijadikan gol. Namun sang Profesor datang bermain dengan otak cerdasnya melakukan shoot dari luar kotak penalti yang cukup jauh dari kaki terkuatnya. Tom Haye membuat satu stadion bergetar dengan gol indahnya ke gawang Filipina, di mana gol tercipta pada babak pertama menutup jalannya pertandingan dengan skor 1-0. Pada babak kedua sendiri, Timnas Indonesia lagi-lagi menekan Filipina. Seakan asuhan Sintayong tambah berikan nafas bagi Filipina untuk melakukan serangan. Hanya sedikit serangan yang tersaji ke gawang Hernando Ari. Dan gol pun tercipta pada saat tendangan bebas yang di-flashing manis oleh Nathan Chu Aon sehingga Rizky Ridho dengan leluasa menyundul bola dan menciptakan gol kedua untuk kemenangan Timnas Indonesia. Ya, bisakah kita lihat dari data analitik Timnas Indonesia melawan Filipina? Asuhan Tom Saintfiet emang terlihat parkir bus ya. Bahkan terlihat mereka hanya mengandalkan counter attack yang sedikit berbahaya bagi Timnas Indonesia. Namun sayang tangguhnya lini belakang Timnas Indonesia tak mampu ditembus oleh pemain cepat Filipina. Dari ball possession, Timnas Indonesia unggul jauh atas Filipina. 54% berbanding 46% milik Filipina. Serta banyaknya peluang yang dihasilkan oleh Timnas Indonesia, menceritakan 20 tendangan gawang dan memiliki 7 shot on target. Sedangkan Filipina sendiri hanya memiliki 7 tendangan dan hanya 1 tepat sasaran. Dengan hasil ini jelas taktik dari Sintayong berhasil sehingga membuat Filipina frustasi dengan permainannya sendiri saat bertandang ke GBK. Dengan pertandingan ini, Timnas Indonesia dapat dipastikan lolos ke ruang ketiga menyusul tim-tim negara yang lolos seperti tim-tim yang telah memastikan diri melaju ke putaran ketiga termasuk Korea Selatan, Oman, Arab Saudi, Yordania, Bahrain, Palestina, Qatar, Jepang, Iran, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, dan Australia. Mereka telah menunjukkan kualitasnya dan siap bersaing lebih jauh dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Ya, dengan hasil positif ini, seperti apa yang Coach Shin dan PSSI rundingan bahwa jika Timnas Indonesia melaju lolos ke round ketiga, pemain-pemain grade A akan berdatangan. Jairo Ridewals, Martin Paes, Kevin Dix, hingga Ola Romanya akan memastikan memakai baju Timnas Indonesia dan bisa bermain di round ketiga dan akan bertanding dengan tim-tim kelas yang sudah menunggu ke round ketiga. Mereka akan percaya kepada Indonesia karena Timnas Indonesia sudah menunjukkan kualitas yang sebenarnya dengan lolos ke round ketiga.
Dan kali ini sejarah tercipta di Gelora Bung Karno, lautan puluhan ribu fans timnas Indonesia yang mau menghadapi Gelora Bung Karno. Sebuah hasil yang didapat dari sebuah pengorbanan dan perjuangan yang tak mudah, dan ini menjadikan timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke grup ketiga dengan hasil yang memuaskan. Ya, dengan hasil ini, menurut kami pemain yang perlu diberikan aplaus adalah sang Profesor Tom Haye, karena telah membuka jalannya pertandingan menjadi berbeda dengan gol berkelas yang dilesatkan dari jarak jauh ke gawang Filipina. Meski banyak peluang yang tercipta untuk timnas Indonesia bisa mencetak gol, namun sekali lagi Tom Haye membuka kebuntuan tim untuk mencetak gol dan mengubah jalannya pertandingan menjadi lebih baik lagi. Dalam statistik, Haye mendapatkan rating tertinggi dari pemain timnas Indonesia lainnya, dan itu sanggup menjadikan dirinya man of the match di hati fans timnas Indonesia. Ya, tentu dengan kemenangan ini kita bahagia, namun janganlah jumawa, karena di babak round ketiga timnas Indonesia dibalaskan akan menghadapi tim kuat yang sudah menunggu di depan mata. Apapun yang terjadi, yang terpenting timnas Indonesia lolos dulu ke round ketiga dan mengasah kemampuan lagi untuk bisa bersaing dengan tim terkuat di round ketiga nanti. Ya, jadi itulah tadi bagaimana satu stadion bergetar, bahagia, penuh haru, ketika sang profesor menciptakan pembuka dan membuat kebuntuan timnas Indonesia pecah serta mengantarkan timnas Indonesia lolos ke round ketiga yang telah ditunggu-tunggu dan menciptakan pecah serta mengantarkan timnas Indonesia lolos ke round ketiga dan menciptakan sejarah baru.